Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman peserta perkuliahan Creative Thinking. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi di pertemuan ke-6 yang menarik. Saya pikir ini adalah materi yang baru, saya pikir gitu ya. Baru karena eh, buku yang menjadi latar belakang dari munculnya materi pertemuan ke-6 ini juga baru terbit kurang lebih 2018-2019 lah. Dan baru diterbitkan juga di dalam bahasa Indonesia juga belum lama begitu. Materi pertemuan ke-6 ini berkaitan dengan sebuah kebiasaan, atomic habits. Tapi sebelum melangkah ke sana begitu ya, mungkin ada baiknya teman-teman juga memahami apa yang disampaikan oleh George Bernard Shaw ini, bahwa esensi dari sebuah kehidupan tidak hanya mencari uh, diri Anda gitu ya, bukan mencari mencari diri sendiri gitu ya, tapi bagaimana kehidupan itu adalah mengcreate kehidupan diri kita. Jadi mungkin kehidupan itu tidak hanya mencari makna dari uh, mengapa sih saya hidup di dunia ini, tapi juga makna dari kehidupan itu adalah bagaimana kita bisa mengkreasikan, menciptakan diri kita itu menjadi lebih bermanfaat dan lebih bermakna. Tidak hanya mencari dan mendapatkan makna, tapi juga mencari sesuatu yang inovatif sehingga semakin bermakna. Baik, mudah-mudahan tadi ungkapan yang awal itu teman-teman pahami bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman bahwa uh, berpikir kreatif ternyata juga menjadi latar belakang uh, untuk kita menjadi sosok, menjadi individu, menjadi manusia yang memiliki manfaat buat banyak orang begitu. Baik, materi pertemuan ke-6 ini akan lebih spesifik menampilkan atau memaparkan terkait dengan atomic habits gitu ya. Atomic habits ini merupakan sebuah konsep, sebuah gagasan yang mengingatkan kepada kita semua bahwa semua hal besar itu dimulai dari hal-hal yang kecil, dari mulai awal yang kecil. Atomic habits ini sebenarnya lahir karena mengingatkan kepada manusia yang sekarang ini makin kompleks gitu ya. Kehidupannya makin kompleks, makin sibuk, makin mudah terdistraksi dengan banyak hal gitu ya. Contoh misalnya setiap bangun pagi kan gitu ya, bandingkan mungkin dengan pengalaman hidup manusia di 20-30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu bahkan ya, ketika bangun pagi ya esensinya adalah sembahyang gitu. Entah itu yang muslim juga mungkin sholat subuh kan gitu ya, non muslim juga beribadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing gitu ya. Setelah itu, setelah refresh atau meditasi bahkan, kemudian olahraga, setelah olahraga beres-beres gitu ya. Nah, ada hal yang mendasari sekarang muncul banyak membuat kita itu tidak bisa memiliki esensial yang layaknya manusia seperti 40 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Apa itu? Ya bisa jadi karena media sosial, bisa jadi karena perangkat teknologi yang kalau di sebuah dokumenter yang belum lama ini ditayangkan melalui Netflix gitu ya, Social Dilemma itu kayak mengingatkan kepada kita semua bahwa manusia berubah gitu. Manusia berubah juga karena perkembangan teknologi. So bagaimana kita bisa handle kehidupan kita ini layaknya sosok manusia yang sebenarnya bisa fokus, bisa kreatif. Nah, Atomic Habits memberikan solusi kepada manusia bahwa kita bisa akan menjadi lebih fokus gitu ya ketika kita memulai dari hal yang kecil. Uh, ini menjadikan gambaran bagi saya pribadi gitu ya, bahwa mungkin ini juga buat teman-teman mudah-mudahan bermanfaat gitu. Sudah tahu olahraga, kita berikan contoh sebuah olahraga aja. Olahraga ini bermanfaat buat banyak orang, bahkan banyak manusia. Imun yang terjaga kan gitu, apalagi ini dikaitkan dengan COVID ya. Imun yang kokoh, yang kuat gitu ya, selain tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi kan gitu ya, tentu saja dengan melakukan olahraga. Cuman ada hal yang mungkin membuat manusia itu jadi malas gitu olahraga gitu ya. Bangun pagi disuruh lari pagi, bangun pagi disuruh jalan pagi. Untuk bangun pagi aja butuh effort yang luar biasa gitu, apalagi ini suruh olahraga. Nah, hal yang mungkin bisa menjadikan contoh kan gitu, dan itu berdasarkan pengalaman saya juga kan gitu ya. Kalau pagi-pagi habis subuhan gitu ya, ada rasa malas sedikit,
Bagaimana cara menghandle-nya? Ya, kita ingat saja Atomic Habits. Kita mulai dari awal yang kecil. Mulai dari hal yang sepele. Seperti apa misalnya? Mengambil sepatu misalnya. Mengambil sepatu olahraga. Itu awal yang kecil. Hanya mengambil sepatu olahraga. Kemudian jika itu sudah berhasil, kita lakukan awal yang kecil berikutnya lagi. Apa itu? Mengikat tali sepatu. Kalau sudah dimasukkan kakinya ke dalam sepatu, kalau memang sepatunya menggunakan tali sepatu, ya kita ikat tali sepatu. Kemudian kita mulai awal yang kecil, membuka pintu rumah, keluar dari rumah. Itu adalah sebuah kebiasaan kecil yang tentu saja bisa merubah luar biasa buat teman-teman. Kenapa? Karena akhirnya olahraga. Setelah nggak berasa 20 menit, 30 menit jalan kaki, jogging, lari pagi gitu ya, keliling komplek, ternyata itu juga berdampak besar untuk kehidupan teman-teman gitu ya. Apa itu? Sehat kan gitu, badan lebih fresh kan gitu untuk beraktivitas. Nah, poin berikutnya menjadi Atomic Habits adalah sasaran baik itu untuk menetapkan arah gitu ya. Memang sebuah sasaran itu misalnya kita pengen apa ya, kita alihkan juga mungkin atau sebelum melangkahkan ke contoh yang sifatnya lebih praktis gitu ya, kita kaitkan dulu dengan olahraga ya, karena teman-teman tadi kan gambarannya olahraga kan memang arahnya adalah sehat. Badan kita menjadi lebih kuat begitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita mengingat kembali lebih fokus kepada tujuan kesehatan gitu ya, ada hal yang berat akhirnya kita pikirkan dalam mindset kita itu bahwa olahraga demi kesehatan gitu. Emang iya kan gitu. Tapi kalau itu yang menjadi sasaran utama kita, ya, arah utama kita, kecenderungan gitu ya, menurut penelitian dari konsep Atomic Habits ini ya, uh, uh, itu bukan menjadi pendorong yang kuat untuk merubah kebiasaan. Yang perlu kita ingat adalah mindset kita rubah. Iya, mindset kita rubah gitu. Dari sasaran untuk menetapkan arah gitu atau tujuan gitu ya, menjadi sebuah proses yang kita hargai, menjadi sistem yang kita hargai. Di sini ditulis di dalam PowerPoint adalah sistem adalah yang terbaik untuk mendapatkan kemajuan. Sehingga kita menghargai prosesnya, kita menghargai sistemnya. Ya. Jadi bukan lagi arah kan gitu ya. Tapi sistemnya yang kita fokuskan kan gitu. Karena dengan berpikir mengenai fokusnya, kita secara tidak langsung juga akhirnya merubah kebiasaan. Mungkin secara garis besar tadi, bahwa sistemnya sudah berlaku. Bangun pagi, sembahyang, mungkin sedikit meditasi, kemudian mungkin nulis jurnal. Nulis jurnal itu artinya penetapan tujuan hidupnya 2-3 poin pada hari ini ngapain gitu ya. Kalau teman-teman terbiasa mengisi diary kan gitu ya. Kalaupun tidak, ya silakan langsung melalui hal tersebut dengan melakukan aktivitas olahraga begitu. Itu sebuah contoh. Demikian halnya juga dengan kebiasaan kita untuk belajar. Hal yang serupa dengan berpikir kreatif. Teman-teman mendapatkan tugas. Menetapkan arah tujuannya sudah di dalam mindset teman-teman gitu ya. Oke, Mas Rocky ngasih tugas. Membuat sebuah review buku. Bukunya Mark Manson gitu ya. Tujuannya jelas, selesaikan itu kan gitu ya. Tapi kalau kita fokus kepada tujuannya, pada hasilnya, biasanya gitu ya, kita sudah kepusingan tuh untuk itu gitu. Padahal ingat bahwa sasaran itu di luar kendali kita. Tujuan itu di luar kendali kita. Kalau kita fokus kepada hal yang sempurna kan gitu ya. Wah, saya ingin membuat sebuah review buku dengan well plan kan gitu ya, dengan peralatan yang canggih gitu ya. Tapi akhirnya kepusingan sendiri di situ. Yang pada akhirnya menimbulkan apa? Ya mungkin ketidaksempurnaan, kegagalan kan gitu ya. Meskipun yang saya harapkan sebenarnya bukan masalah sempurna dan tidak sempurna ya, sebagai penerima review buku dari teman-teman, saya tidak akan fokus kepada itu. Saya lebih fokus kepada bagaimana teman-teman bisa menangkap esensi dari sebuah buku, kemudian mengungkapkan secara lisan kan gitu ya. Kalau tugas yang lalu kan sifatnya tertulis kan gitu, yang masih kita akan coba lanjutkan lagi setelah mid-test gitu ya. Nah sekarang kan tugasnya secara lisan, sehingga kita rubah mindsetnya menjadi apa? Kita fokuskan kepada sistemnya. Ya, sistem itu adalah cara terbaik untuk mendapatkan kemajuan. Secara tidak langsung tadi kalau kita contohkan, kita kembali contoh sebuah olahraga, oh ternyata secara nggak langsung itu kalau saya biasa bangun pagi, gitu ya, sembahyang, terus saya berusaha melakukan hal yang mulai dari kecil, mengambil sepatu, mengikat tali sepatu, keluar dari rumah, memulai jalan kaki, melupakan hal-hal yang sifatnya dengan tujuan gitu ya, itu akan terbiasa dan merubah kehidupan, merubah kebiasaan maksud saya, dan goalsnya enak tuh. Apa itu? Badan menjadi segar, badan menjadi fresh. Saya juga punya pengalaman yang sama, serupa misalnya. Saya bangun pagi, sembahyang gitu ya, mencoba untuk olahraga pagi, lari pagi, jalan pagi begitu ya. Tujuan saya sebenarnya, oke, buat saya sehat itu adalah bonus. Ya, sehat, badan segar itu bonus.
Tapi gambaran saya adalah, sistem saya adalah mengarahkan kepada apa? Kalau ini ngomongin sasaran ya. Sasaran saya adalah bahwa saya masih ingin memiliki berkah umur yang sehat kan gitu ya. Berkah umur yang panjang gitu ya. Saya menetapkan arah bahwa saya ingin melihat anak-anak saya besar. Saya ingin melihat anak-anak saya itu menjadi dewasa. Saya ingin mendampingi anak-anak saya hingga mereka besar, bahkan berkeluarga bahkan. Dan bagaimana goal saya itu terwujud? Ya tadi, harus pada posisi kondisi selalu prima, kan gitu. Sistem saya yang saya lakukan, apa itu? Memperbaiki kebiasaan. Baik, ini poin berikutnya. Sebelum saya akhiri untuk materi singkat ini tentang Atomic Habits. Sejumlah masalah timbul ketika menghabiskan terlalu banyak memikirkan sasaran dan tidak menyediakan waktu cukup untuk merancang sistem. Ini yang tadi saya sebut ya. Sudah dikasih tugas, review buku tentang Mark Manson kan gitu ya. Tapi yang kita pikirkan adalah lebih kepada sasarannya, tujuannya. Saya dapat nilai yang bagus. Padahal buat saya kesempurnaan saya ada beberapa yang bertanya dengan saya kan gitu. Alat yang dipakai boleh ini, boleh itu, pakai video boleh atau pakai audio. Saya masih membebaskan, monggo, gunakan alat yang teman-teman punya saja. Bahkan dulu ada yang mention ke saya kan melalui Telegram grup bahwa tolong dong e-booknya jangan bahasa Inggris, kalau bisa yang bukunya Mark Manson itu yang sebuah seni bersikap bodoh amat itu bahasa Indonesia dibagi mas kan gitu. Bisa aja sih sebenarnya hasil scan itu dibagi, cuman kok saya melanggar hak cipta gitu ya. Saya akhirnya berikan dummy satu bab, mudah-mudahan menjadi inspirasi teman-teman karena buku itu juga menginspirasi saya. Ya, kalau sekilas ini keluar dari materi Atomic Habits ya. Nah, kenapa saya memaksa teman-teman untuk review buku Mark Manson, sebuah seni bersikap bodoh amat. Kalau dulu ketika creative thinking ini dilahirkan menjadi sebuah perkuliahan, review bukunya adalah review bukunya Yoris Bastian, yang OMG itu Creative Junkies. Tapi sekarang mungkin sudah berjalan 2-3 tahun terakhir ini ya, bukunya yang saya minta teman-teman untuk review buku gitu ya, peserta kuliah adalah buku Mark Manson, sebuah seni bersikap bodoh amat. Cukup inspiring, saya cukup terinspirasi dengan tulisan Mark Manson yang nyantai kan gitu ya, yang memulai tulisan berdasarkan depresi dia kan gitu ya, mengingatkan kepada diri kita bahwa rasa sakit itu adalah hal yang biasa. Ini review menurut saya ya. Rasa sakit itu harus dirasakan manusia kan gitu. Karena sebagai insan manusia kita harus yakin bahwa kehidupan itu berimbang. Ada benar salah kan gitu. Ada gagal dan berhasil kan gitu ya. Ada rasa enak tapi ada juga rasa sakit. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah tugas gitu ya, di luar tugas mata kuliah creative thinking tentu saja ya, atau tugas-tugas yang lain, waduh, saya masih ngurusin rumah, saya masih ngurusin banyak tugas kantor gitu ya. Tapi saya juga harus ngerjain tugas kuliah nih. So, lakukan itu karena Anda harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah Anda rancang gitu. Sistem Anda adalah memang harus melewati rasa sakit itu dengan tujuan apa? Sasaran yang lebih baik lagi. Nah, itu adalah kaitannya tuh, kaitan dari buku Mark Manson dan juga Atomic Habits. Oke? Ini adalah video singkat saya, mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita bisa video conference lagi dan saya bisa memiliki waktu yang cukup luang untuk memberikan materi secara langsung kepada teman-teman, membahas materi tentang proses berpikir kreatif dan juga materi yang satu ini yaitu materi Atomic Habits. Mengenai tugas, sekali lagi, tugas review buku Mark Manson tentang sebuah seni bersikap bodoh amat itu monggo bebas. Tapi goal saya adalah teman-teman membuat sebuah review buku dengan cara lisan, menceritakan. Ya, mau pakai Zoom meeting gitu, boleh berdua kan itu maksimal 2 orang ya, silahkan gitu. Sifatnya audio silahkan, mau dikreasi seperti apa monggo gitu ya. Yang penting saya mendapatkan esensi bahwa teman-teman benar-benar membaca dan meresapi makna dari buku tersebut. Sekian dari saya, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya di mata kuliah Creative Thinking. Salam sehat selalu.